habis ya. Bye. CHF bisa disebut dengan gagal jantung, yaitu suatu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa cukup darah ke organ-organ tubuh serta jaringan yang lainnya. Penyakit ini merupakan penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia setelah stroke. Berikut perbedaan dari gagal jantung kosmetik sebelah kanan. Terjadi ketika bilik kanan jantung sulit memompa darah ke paru-paru. Sedangkan gagal jantung sebelah kiri terjadi ketika bilik jantung sulit memompa darah ke seluruh tubuh. Pada tahu nggak sih apa aja faktor yang menyebabkan dari CHF atau gagal jantung? Yang terbagi menjadi dua hal. Yang pertama tidak dapat diakomodasi, yang kedua dapat diakomodasi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang tidak dapat diakomodasi. Yang pertama itu adalah usia, yang kedua gen atau keturunan dari ibu, ayah, ataupun kakek dan nenek. Yang terakhir itu adalah jenis kelamin. Kenapa sih jenis kelamin dan usia ini berpengaruh terhadap terjadinya CHF itu? Hal itu terjadi karena kan kalau misalnya usia itu kan daya tahan tubuh atau organ di dalam tubuh itu menurun. Nah, ditambah jenis kelamin yang terdapat pada CHF itu paling tinggi terjadi pada wanita. Kenapa pada wanita? Wanita itu kan mengalami menopause tuh ya. Jadi kalau misalnya menopause terjadi itu maka estrogen dalam tubuh kita menurun dan kemudian HDL yang seharusnya berfungsi dalam mencegah terjadinya arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah itu semakin menurun, makanya menyebabkan hipertensi. Hipertensi itu termasuk ke dalam faktor risiko terjadinya CHF. Faktor yang kedua, faktor yang terakomodasi itu adalah ada hipertensi, yang kedua ada diabetes atau gula darah. Nah, untuk hipertensi itu dia di atas 140/90. Kalau diabetes atau gula darah itu di atas 200. Kemudian ada juga kolesterolemia, kemudian terjadinya stres atau lifestyle. Lifestyle ini seperti aktivitas yang mager atau malas gerak, kemudian olahraga yang berlebihan. Ketika tubuh lelah sepanjang hari, kalau dipaksa olahraga, kardio di malam hari itu akan menyebabkan terjadinya pemicunya CHF. Selanjutnya ada faktor anemia, kemudian selanjutnya ada gagal ginjal kronik, dan yang terakhir itu disebabkan oleh ada bakteri atau virus di dalam tubuh. Sekian. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak apa tanda dan gejala dari CHF atau gagal jantung? Nah, gagal jantung dibagi menjadi dua, gagal jantung kanan. Nah, gagal jantung kanan terdiri dari beberapa tanda gejala. Yang pertama, terjadinya peningkatan DVP. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga, anoreksia. Yang keempat, asites. Dan yang terakhir itu ada nilai CPV tinggi. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari gagal jantung kiri. Yang pertama, sesak napas di malam hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, bunyi napas rales. Yang keempat, ada kelelahan. Dan yang terakhir, ada bengkak napas. Nah, terus bagaimana sih gagal jantung itu bisa terjadi? Gagal jantung terdiri atas dua, yaitu kiri dan kanan. Proses terjadinya juga berbeda-beda. Gagal jantung kiri disebabkan karena adanya kegagalan pemompaan pada ventrikel kiri, sehingga menyebabkan curah jantung menurun, dan terjadilah peningkatan volume darah pada sisi ventrikel kiri. Peningkatan volume darah menyebabkan hambatan pengisian atrium kiri, dan terjadilah peningkatan tekanan pada atrium, yang menyebabkan hambatan pemasukan darah dari vena pulmonalis. Terjadinya hambatan di vena pulmonalis bisa menyebabkan pembengkakan atau udem paru, yang membuat pemompaan ventrikel kanan terhambat, sehingga terjadi peningkatan tekanan pada ventrikel kanan atau hipertrofi. Sedangkan gagal jantung kanan disebabkan karena adanya kegagalan pemompaan pada ventrikel kanan yang menyebabkan peningkatan volume sisa di ventrikel kanan, sehingga terjadi peningkatan tekanan pada atrium kanan. Peningkatan tekanan menyebabkan hambatan masuknya darah dari vena cava, dan terjadilah peningkatan vena sistemik yang menyebabkan bendungan sistemik atau udem pada ekstremitas dan asites.
Klasifikasi CHF ada 4. Yang pertama ada kelas 1, tidak ada batasan dalam melakukan aktivitas dan tidak menimbulkan gejala. Lalu kelas 2, terdapat batasan aktivitas ringan dalam melakukan aktivitas dan menimbulkan gejala seperti kelelahan, sesak nafas, dan palpitasi. Lalu kelas 3, terdapat batasan aktivitas bermakna namun tidak ada keluhan saat beristirahat, tetapi menimbulkan kelelahan, sesak nafas, dan palpitasi. Setelah itu ada kelas 4, tidak dapat melakukan aktivitas tanpa keluhan, serta terdapat gejala saat beristirahat, dan keluhan semakin meningkat saat melakukan aktivitas. Nah, gimana sih cara mencegahnya? Nah, jadi cara mencegahnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kontrol faktor resiko. Di kontrol faktor resiko, kita bisa memastikan tekanan darah teratur atau hipertensi, lalu diabetes, kolesterol, dan obesitas. Lalu yang kedua itu kita bisa melakukan gaya hidup sehat. Di gaya hidup sehat ini kita bisa melakukan diet seimbang, lalu hindari alkohol atau rokok. Lalu yang ketiga olahraga teratur. Dan yang keempat adalah edukasi diri dengan orang terdekat dan mempelajari tanda-tanda awal CHF. Terapi obat pada pasien CHF itu berupa yang pertama adalah diuretik. Obat ini berfungsi untuk mencegah pertumbuhan cairan di dalam tubuh. Yang kedua ada penghambat beta. Obat ini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung. Yang ketiga ada ACE inhibitors. Obat ini diberikan kepada pasien CHF sistolik untuk meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup. Yang keempat itu ada angiotensin 2 reseptor blockers. Obat ini memiliki manfaat yang sama dengan ACE inhibitors, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup pasien. Yang kelima itu ada antagonis aldosteron. Obat ini berfungsi dia merupakan contoh dari diuretik juga, tapi dia memiliki kandungan kalium yang lebih tinggi dari diuretik yang biasa. Yang keenam ada inotropin. Obat ini diberikan di rumah sakit. Yang ketujuh itu ada digoxin atau lanoxin. Obat ini berfungsi untuk menjaga kekuatan kontraksi otot jantung. Nah, selain terapi obat tersebut, bisa dilakukan dengan operasi atau pemasangan alat jantung, tergantung dari keparahan pada pasien CHF. Terus penyakit gagal jantung itu bisa menyebabkan lebih parah nggak sih? Jawabannya itu iya, seperti edema paru, disfungsi ginjal, aritmia, stroke, habis itu pembesaran organ hati, sama penurunan kualitas hidup. Diet pada pasien gagal jantung ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, energi yang cukup, protein sedang, lemak sedang, karbohidrat cukup, serat cukup, dan juga rendah garam. Nah, makanan apa saja yang dianjurkan untuk pasien yang sedang diet gagal jantung? Pertama itu ada sumber karbohidrat seperti beras, kentang, dan juga singkong. Lalu sumber protein hewaninya itu bisa dari ayam dengan rendah lemak, ikan, telur, dan juga susu rendah lemak. Lalu ada buah-buahan segar dan ada sayuran yang segar seperti bayam, kangkung, buncis, dan juga toge. Lalu untuk lemaknya bisa dari minyak goreng, margarin, dan juga santan encer dalam jumlah yang terbatas. Nah, lalu ada makanan yang tidak dianjurkan untuk diet pasien gagal jantung seperti makanan yang mengandung alkohol seperti tape, kue, dan juga roti. Lalu otak, jeroan, babat, susu full cream, kerang, sosis, daging sapi, dan juga daging ayam yang berlemak. Lalu ada buah dan sayuran kalengan. Lalu ada kopi dan juga teh manis yang kental. Lalu minuman yang mengandung alkohol dan juga minuman yang bersoda. Bagi para penderita penyakit jantung, olahraga rutin juga tetap harus dilakukan. Adapun olahraga yang cocok untuk penyakit jantung yaitu jalan kaki, berenang, bersepeda ringan, ataupun yoga. Aktivitas ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan tidak memberikan tekanan berlebihan. Adapun olahraga yang sesuai harus perlu dikonsultasikan terlebih dahulu oleh dokter spesialis penyakit jantung.
Pertolongan pertama, CHF atau bisa disebut juga dengan gagal jantung. Yang pertama, bantu pasien duduk dengan posisi semi fowler. Yang kedua, pasang oksigen. Yang ketiga, pantau tanda-tanda vital. Yang keempat, jangan membiarkan pasien stres. Yang kelima, jangan memberikan pasien cairan berlebihan. Yang keenam, jangan membiarkan pasien beraktivitas berat. Yang ketujuh, telepon rumah sakit atau antar pasien ke rumah sakit. Yang kedelapan, apabila pasien pingsan, lakukan RJP. Jadi, udah pada tahu bukan apa itu gagal jantung? Jadi, mulai sekarang kita harus jaga jantung kita dan pola hidup kita. Terima kasih, bye-bye. Nah, ingat yang paling penting. Jika pasien yang punya riwayat CHF atau gagal jantung